Hai sobat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu video tentang kesehatan yang saya terima. Saya kasih lihat dulu ya videonya. Miss, aku kan punya darah tinggi nih. Katanya nggak boleh makan garam ya? Salah. Justru banyak makan gula yang bisa bikin tensi kamu itu tinggi. Dan ini sudah dibuktikan oleh ratusan klien saya yang punya hipertensi. Begitu mereka stop konsumsi gula, karbo, terutama karbo simple atau refined carbs, tekanan darahnya perlahan-lahan turun bahkan menjadi normal dalam waktu 2-3 bulan. Loh, kok bisa gitu? Ya, karena tubuh kita itu pinter banget. Ketika kita banyak makan garam, ginjal kita itu akan ngefilter kelebihan garam tersebut dan membuangnya ke dalam kencing atau urin kita. Jadi nggak akan ngaruh apa-apa ke tensi ataupun kesehatan kita. Nah, tapi ketika kita itu kebanyakan makan gula, tepung, atau refined karbohidrat lainnya, gula darah kita akan naik dan itu akan memicu tubuh kita untuk mengeluarkan insulin untuk menetralkan gula darah kita itu. Ketika tubuh kita terlalu sering mengeluarkan insulin, tubuh kita akan memerintahkan ginjal untuk tidak mengeluarkan garam dalam tubuh. Akhirnya, kadar air yang banyak mengandung garam itulah yang menjadi faktor terjadinya hipertensi atau darah tinggi. Jadi udah tahu ini, kalau ada lagi yang ngomong, jangan banyak makan garam nanti darah tinggi kamu kumat. Nah, tolong di-share ya video ini. Jangan di-share video ini. Video ini infonya bukan cuma salah, bukan cuma ngawur, tapi berbahaya. Karena yang namanya garam itu benar-benar meningkatkan tensi, lebih poten dibandingkan gula. Kalau orang sampai telan bulat-bulat info semacam ini, nanti tensinya pada naik. Tensinya naik itu banyak efek-efek buruk terhadap kesehatan. Jadi info ini bukan cuma salah dan ngawur, tapi berbahaya. Saya sering ya terima info kesehatan yang ngaco, belok, ngawur, salah, tapi harmless. Sama ini video semacam itu saya cuekin. Contohnya nih, sebelum COVID itu saya pernah terima video yang bukan dokter ya, saya nggak tahu itu dokter bukan, tapi cowok pakai jas putih bilang kalau pakai masker itu ada 2 cara. Kalau yang kita lagi sakit, kita pakainya sisi biru di luar, sisi putih di dalam, nempel ke muka. Kalau kita sehat dan mau mencegah supaya nggak sakit, itu dibalik makanya, sisi biru itu di dalam, sisi putihnya di luar. Ini harmless, nggak berbahaya. Meskipun ngaco, nggak karuan, tapi dia nggak akan menyebabkan orang jadi jatuh sakit. Nggak akan menyebabkan yang sakit lebih parah. Kenapa? Karena, masker yang dia maksud itu, yang dicontohin itu kan 3 lapis ya. Lapis yang biru atau hijau atau apalah pokoknya yang di luar, sama di tengahnya itu ada filternya, sama lapisan yang di dalam yang warna putih. Lapisan yang di luar itu, yang berwarna-warni itu sifatnya hidrofobik. Dia menolak tahan air, jadi nggak tembus air. Filter yang di tengah itu yang untuk menyaring partikel, bakteri, virus segala macam. Sedangkan lapisan yang di dalam itu selain membantu penyaringan juga untuk menyerap cairan. Tujuan dibuat masker 3 lapis itu selain untuk memperbaiki penyaringan juga untuk kenyamanan. Jadi waktu kita pakai dengan benar sesuai petunjuk dari produsennya, bagian yang berwarna di luar, bagian yang putih di dalam, itu kita lebih nyaman. Cairan, droplet, bersin segala macam yang di luar itu akan tertolak oleh lapisan yang hidrofobik, nggak masuk, dia lebih kalis air. Nah, terus yang kecil-kecil nggak tampak mata itu yang lolos, dia akan tersaring di tengah dan tersaring lagi di bagian dalam. Nah, sedangkan yang di bagian dalam itu lapisannya lebih lembut, lebih nyaman, lebih menyerap cairan. Jadi waktu kita pakai, waktu kita nafas, waktu kita ngomong, itu uap udara terserap oleh lapisan yang menyerap cairan itu. Jadi nggak lengket. Bayangkan kalau ini pakainya dibalik. Lengket semua itu, kita bersin, kita ngomong, uap, segala macam itu, dia nggak terserap oleh lapisan yang berwarna. Lengket di muka, nggak nyaman dipakainya. Sedangkan lapisan yang lembut dan nyaman di kulit itu jadi nggak berguna karena dia nggak bersentuhan dengan kulit. Ya itu kerugiannya, nggak nyaman. Sama mungkin kalau untuk produsennya, jadi mereka kehilangan kesempatan untuk promosi, kan biasanya bagian luarnya itu yang ada mereknya kan. Tapi harmless, nggak membuat orang yang pakai masker terbalik.
jatuh sakit, nggak membuat kalau kita lagi sakit jadi makin parah, enggak. Harmless. Yang itu biasanya saya cuekin, saya nggak ini. Terus ada yang berbahaya. Contohnya itu yang video kalau lagi ada stroke, disuruh tusuk-tusuk ujung jarinya sampai berdarah untuk ngeluarin darahnya supaya tekanan darahnya turun. Itu bahaya, potensi bahaya. Kenapa? Karena yang namanya stroke itu kita berpacu dengan waktu. Semakin lama penanganannya tertunda, semakin kerusakannya itu irreversible. Kalau penanganannya masih dilakukan dalam waktu yang golden periodnya itu, pasien stroke bisa kembali pulih. Tingkat kepulihannya itu makin baik dengan semakin cepat penanganannya. Penanganan yang benar ya. Nah, tapi kalau waktu ada orang stroke, orang ribut cari jarum, tusuk-tusuk, dikeluar-keluarin, itu berapa menit udah kebuang, sayang. Nah, itu bahaya. Itu saya pernah bahas di video saya yang tentang stroke sih. Nah, video yang ini juga berpotensi bahaya. Kenapa? Karena dia jelas-jelas bilang, Jadi nggak akan ngaruh apa-apa ke tensi ataupun kesehatan kita. kalau dibilangin jangan makan garam, jangan percaya. Suruh nyebarin lagi videonya. Nanti itu tensinya jadi makin hancur, jadi makin berantakan, makin nggak terkontrol. Oke, kenapa saya bilang salah? Fakta bahwa garam menyebabkan hipertensi, itu buktinya banyak banget. Dan ini bukan barang baru, bukan info baru. Ini udah puluhan tahun yang studinya itu dengan orang yang jumlahnya lebih dari ratusan klien saya. Subjeknya puluhan ribu. Dan ini dikerjakan udah puluhan tahun. Ini adalah evidence yang sudah fix, yang sejauh ini belum berubah. Bahkan saya waktu dapat video ini, saya langsung cek, emang ada perubahan, ada info baru, ada studi baru yang menyatakan ini. Enggak. Jadi dia menyatakan kebenaran sebagai sesuatu yang salah. Itu salah. Dok, biarin aja salah, kan nggak merugikan. Ya merugikan lah. Hipertensi itu penyakit yang termasuk top 10 di Indonesia dan efeknya banyak. Bisa bikin sakit jantung, bisa bikin stroke, bisa bikin macam-macam, sakit ginjal, macam-macam. Jangan ditambahin, kita nanganin masalah hipertensi aja udah susah selama ini. Ini malah bilang Yang ngomong, jangan banyak makan garam, nanti darah tinggi kamu kumat. Nah, tolong di-share ya video. itu makin parah nanti. Yang bikin dia bahaya ini karena disajikan seolah-olah benar. Kalau videonya itu disajikan sebagai kartun yang lucu-lucuan atau dia tampilnya sebagai badut atau apa, orang nggak akan anggap serius. Tapi dia menyajikan ini seolah-olah benar gitu loh. Kalau ini ngeprank, saya sorry sih, saya nggak terasa bahwa ini prank. Saya merasa bahwa ini adalah video yang benar. Ini yang impression yang saya dapat ya. Dan ini bahaya. Takutnya banyak orang yang kemakan hal-hal yang nggak benar semacam ini. Beneran dia makan garamnya nggak dikontrol. Beneran dia info semacam ini disebar-sebarin di grup-grup. Yang lebih parah lagi kalau disebarin di grup WA lansia yang rata-rata udah hipertensi dan kemampuan untuk membedakan antara info yang benar dan yang menyesatkan itu agak susah karena mereka kebanyakan kurang melek ya terhadap teknologi. Nggak seperti anak-anak zaman sekarang yang lebih tech savvy. Ini bahaya kalau menurut saya. Jadi saya minta tolong Sobat Sehat untuk jangan menyebarluaskan video ini. Ya kita tahu sih banyak informasi yang bertebaran di dunia maya ya. Ya kalau sama ini memang saya suka cuekin. Karena ya kalau kita benerin satu-satu gitu ya, itu ya nggak ada habisnya. Itu kayak Don Quixote, nggak akan selesai. Jadi memang kebanyakan saya cuekin. Tapi saya pikir kalau yang kayak gini didiemin aja, ya makin gulung ini. Kayak bola salju, makin lama makin gede, makin banyak orang yang menerima info-info semacam ini. Menurut saya kita nggak boleh diemin aja. Bukan masaknya lagi yang waras diem. Ya. Sekarang menurut saya yang waras perlu berbicara, perlu bersuara supaya orang tahu yang benar itu adalah yang begini, bukan yang begono. Kalau yang begono nggak benar didiemin aja, nanti banyak orang mengira bahwa ini adalah benar, padahal sebenarnya nggak benar. Gitu. Sekarang saya nggak akan ngomong tentang hipertensi,
Saya nggak akan ngomong tentang diabetes. Karena ini adalah penyakit yang sangat amat banyak banget di Indonesia. Termasuk top 10, top 5 malah selalu, udah berapa puluh tahun begitu. Dan bahkan saya ngomong dengan pasiennya langsung aja sering dicuekin gitu. Jadi saya nggak akan bahas di sini. Yang saya akan bahas di video ini adalah bagaimana caranya kita untuk lebih bijak dalam menanggapin info-info kesehatan. Ya, saya harus batasin tentang kesehatan aja ya, karena kan ini kompetensi saya bidang kesehatan. Tapi menurut saya sebenarnya teknik ini bisa diterapkan juga untuk info-info lain di bidang lainnya, misalnya tentang psikologi, tentang parenting, tentang keagamaan atau gimana lah, terserah. Tapi saya disclaimer, saya bahasin tentang masalah kesehatan. Waktu kita menerima info semacam ini, yang perlu kita lihat pertama kali itu adalah satu, ini sumbernya kredibel atau enggak? Narasumbernya kompeten atau enggak? Singkatnya, yang ngomong itu siapa? Ngomongin masalah rujak, tapi yang ngomong adalah tukang tambal ban. Ya kalau sebatas ini enak, ini nggak enak, mungkin oke lah ya. Tapi kalau bilang rujak itu manfaat kesehatannya begini-begini, apa? Ya lihat lagi yang ngomong siapa. Dia bisa nggak? Dia bukan bisa lah, dia kompeten nggak untuk ngebahas masalah beginian? Ya, ini masalah kesehatan sebaiknya diambil dari sumbernya yang kompeten di bidang kesehatan. Kompetensinya itu dibuktikan dengan sertifikasi, bukan asal saya memiliki minat di bidang kesehatan, saya kompeten. Enggak, saya udah googling 20 menit di bidang kesehatan, saya kompeten. Enggak begitu. Lihat, ini backgroundnya apa. Ya, bukan cuma, oh saya sudah punya ratusan klien yang membuktikan. Ratusan klien membuktikan dibandingkan dengan hasil penelitian ribuan orang, puluhan ribuan orang selama puluhan tahun. Yang enggak apple to apple sebenarnya. Tapi yang ini nggak disebut. Yang disebut adalah yang ratusan klien. Ini menurut saya misleading. Poin yang kedua, sumber informasinya dari mana? Referensinya apa? Bener nggak? Valid nggak? Kalau misalnya, oh saya sumbernya dari WHO, oh saya sumbernya dari artikel Kementerian Kesehatan. Kalau tentang kesehatan, oke, itu bisa dipakai. Atau mungkin kita ambil dari EHC atau gimana lah, JAMA atau apalah. Itu adalah sumber yang kredibel. Tapi kalau misalnya artikelnya tentang kesehatan manusia, tapi sumbernya dari majalah Trubus, ya big question mark dong harusnya. Saya bukan bilang majalah Trubus nggak bagus, tapi sumbernya nggak tepat. Terus yang ketiga, cara penyajiannya. Jadi banyak tuh ya informasi yang disajikan dengan cara yang misleading, yang menyesatkan. Misalnya penelitian dikerjakan oleh organisasi X, kredibel. Sumbernya di jurnal Y, kredibel juga. Tapi penyajiannya menggiring opini jadi salah. Itu ada tuh. Kalau Sobat Sehat lihat di video saya tentang masturbasi untuk mencegah prostat, itu saya bahas lebih dalam lagi. Jadi penelitiannya udah benar, tapi cara penyajiannya yang menggiring opini sehingga salah. Nah, kalau Sobat Sehat mau tahu ini sebenarnya benar apa enggak, ada caranya sih. Yang pertama, Sobat Sehat baca sumbernya, cari informasi sumbernya yang kredibelnya itu seperti apa. Bacanya jangan cuma judulnya doang, jangan cuma abstraknya doang, tapi baca lengkap. Bahkan metode penelitiannya kalau perlu. Memang perlu, bukan kalau perlu. Nah, dari situ Sobat Sehat tahu, oh ini sebenarnya penelitiannya A, B, C gitu. Nah, dari situ bisa lihat, oh ini ternyata penyajiannya udah oke, sesuai dengan penelitian. Terus ada juga, oh ini nggak sesuai dengan penelitiannya. Kita bisa tahu. Nah, di video yang kita lihat sama-sama tadi ini, dia salahnya di logikanya. Garam, di awal video dia bilang, garam menyebabkan hipertensi. Ini salah. Karena yang menyebabkan hipertensi itu adalah gula. Jadi, A menyebabkan B, salah. Yang menyebabkan B adalah C. Padahal, kalau Sobat Sehat mau tahu, sebenarnya hipertensi itu multifaktorial.
Bukan cuma satu penyebabnya, banyak. Dan antara duanya adalah garam dan gula. Jadi, gula menyebabkan hipertensi itu tidak membatalkan bahwa garam menyebabkan hipertensi. Ini logikanya aja udah ngaco dia. Ya. Nah, terus apalagi kalau kita bandingkan, oh gula menyebabkan hipertensi, itu kita semua udah tahu. Makanya orang disarankan untuk tidak mengonsumsi garam, gula, minyak banyak-banyak. Karena itu memang banyak akibat buruk terhadap kesehatan, antara lain hipertensi. Jadi memang gula benar, memang bisa menyebabkan hipertensi. Tapi garam itu lebih poten untuk menyebabkan hipertensi dibandingkan gula. Kalau di rumah sakit ada orang yang datang dengan tensi sangat rendah, hipotensi, yang membahayakan tentunya ya, bukan yang hipotensi biasa. Yang dikerjakan itu apa? Kita infus dengan air garam, dengan NaCl, saline solution. Kenapa? Karena itu yang paling cepat untuk naikin tensi. Kita nggak infus dengan air gula karena lama. Jadi, kalau dibilang, oh yang lebih berpengaruh itu adalah gula, garam nggak ngaruh. Itu nanti yang tensinya tinggi. Kalau telan bulat-bulat, video informasi semacam ini, pada naik tensinya nanti. Ya kalau di rumahnya punya tensimeter, langsung tahu dia. Nah kalau kagak, yang kalau tensinya itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali di puskesmas, ya kan keburu naik tingginya, apa tensinya. Itu bahaya. Ya. Nah, kita lihat aja logika penuturannya. Masuk enggak? Dengan info yang sumbernya seperti ini, disajikan semacam itu, klop enggak? Mencerminkan enggak? Kalau enggak, itu enggak boleh. Itu enggak layak untuk disebarluaskan. Jadi, kalau sobat sehat terima info-info kesehatan di dunia maya, saring dulu. Bener enggak? Ini siapa? Sumbernya apa? Penyajiannya gimana? Sebelum memutuskan untuk di-share, ada satu lagi filter yang perlu sobat sehat pertimbangkan. Apakah informasi yang saya akan share ini bermanfaat? Apakah akan menjadi berkat buat orang lain? Atau justru sebaliknya akan merugikan orang lain, berpotensi untuk merugikan? Kalau informasinya bagus, bermanfaat, menguntungkan, jadi berkat, by all means, share. Ini kita saling membagi berkat, memberkati orang lain, menambah karma baik kita kan, juga ya menguntungkan orang lain. Tapi kalau merugikan, menyesatkan, bikin orang makin sakit, bikin orang makin parah, bikin orang yang nggak apa-apa tadinya jadi sakit, ya sebaiknya janganlah. Nggak ada untungnya sharekan info semacam ini. Nah terus kalau misalnya, dok saya nggak tahu ini infonya bagus atau enggak, bermanfaat atau enggak, ya tanya sama orang yang tahu lah. Kalau sobat sehat misalnya ada bingung gitu videonya, boleh dikirim aja ke saya, ke TikTok, ke Facebook, mana, kirim, nanti kita akan lihat sama-sama. Sama kalau misalnya sobat sehat juga ada pertanyaan di seputar kesehatan, boleh langsung diketik aja di komen, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Cuma mungkin agak ngantri ya. Nah, tapi please, jangan konsul. Kalau konsul itu nggak bisa dibahas di forum yang umum semacam ini. Kalau sobat sehat punya masalah kesehatan yang perlu dikonsultasikan ke dokter aja, konsultasikan secara personal. Ini adalah disclaimer saya. Semoga info yang saya bagikan kali ini bermanfaat dan jadi berkat buat banyak orang. Kalau sobat sehat suka dengan bahasan kesehatan semacam ini, mohon like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng, supaya sobat sehat bisa terus dapatkan info-info kesehatan semacam ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam sehat selalu.